Jadi, I would like to continue the explanation from Nurul Farisha, yaitu tentang tips for speaking section. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 6 tipe soal di speaking IBT ini. Yang pertama adalah independent text yang terdiri dari 2 tipe jenis soal, dan yang kedua ada integrated text yang terdiri dari 4 jenis soal. Nah, untuk yang pertama, independent text 1, di sini biasanya soal-soal yang diberikan bersifat general. Biasanya mereka bakal minta kita untuk menentukan pilihan tentang sebuah topik based on our experience. Nah, dalam speaking IBT ini, teman-teman bisa menggunakan kertas coret-coretan untuk prepare the response. Jadi triknya adalah dengan limit waktu yang hanya di text 1 ini hanya ada 15 menit untuk preparation dan 15 detik untuk preparation dan 45 detik untuk speaking. Make sure teman-teman tidak restate the question, artinya tidak mengulang pertanyaan ataupun menyebutkan kembali hal-hal yang sudah ada di dalam soal. Nah, pastikan jawaban teman-teman includes details and example. Dan triknya adalah untuk 15 menit pertama kita bisa introduction terlebih dahulu tentang jawaban kita, dan untuk waktu selanjutnya kita bisa berikan reason ataupun example. Nah, untuk independent text 2, jadi di sini mereka bakal minta kita untuk memutuskan dari 2 perilaku yang bertolak belakang. Misalnya, soalnya adalah apakah kamu setuju orang tua memperkenalkan smartphone kepada anaknya atau tidak? Nah, tentu langkah pertama kita harus mengambil pilihan. Nah, jadi agar jawaban teman-teman efektif dan tepat sasaran, pastikan kita provide the reasons. Nah, dalam tahap ini kita akan menjelaskan posisi kita dan make sure you are confident of your answer. Jadi, for example, at the first step, kita bisa bilang I believe that. Nah, dari kata tersebut, dari kalimat tersebut bisa meyakinkan bahwa kita confidence dengan jawaban yang kita bicarakan. Nah, untuk untuk tipe soal yang ketiga yaitu integrated text. Di sini akan ada terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu reading passage, kemudian listening, akan ada recordingnya, kemudian yang terakhir speaking. Nah, di sini biasanya soalnya meminta kita untuk summary ataupun komen tentang speaker's opinion. Jadi triknya adalah kita harus fokus pada main idea, main topik yang ada di reading. Kemudian kita fokus opinions and reason yang ada di recording nantinya. Nah, pastikan kita menyampaikan informasi dengan runtut dan tidak bertele-tele. Jadi, the important points-nya adalah jangan sampai berlebihan dalam menjawab, membuat opini semakin melebar dan tidak fokus. Dan kita bisa menggunakan di sini use a stopwatch to time yourself. Jadi, kita bisa menggunakan stopwatch untuk limit waktu kita agar jawaban tidak terlalu singkat yang nantinya akan terkesan seperti kita tidak menyampaikan sepenuhnya ataupun terlalu panjang. Jadi, alokasikan waktu sebijak mungkin, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang pula. Nah, selanjutnya adalah independent text 4. Jadi di sini hampir sama dengan tipe soal yang ketiga, tetapi bedanya yang keempat ini adalah academic course. Jadi di sini juga ada reading, listening, sama speaking. Bedanya dengan tipe soal yang ketiga, di sini kita menjelaskan tentang konsep, kemudian definisi, dan juga contoh-contohnya. Nah, untuk yang pertama adalah reading. Kita akan diminta untuk membaca passage, jadi we don't need to remember every detail about the passage. Tapi make sure kita mengerti tentang definisi-definisi dan hal-hal yang penting di dalam passage tersebut. Nah, yang kedua, triknya adalah untuk listening. Jadi, topiknya bakal sama dengan yang ada di passage yang di readingnya, tapi di sini biasanya listening akan memaparkan lebih reading. Misalnya, ke reason ataupun example bakal ada di listeningnya, kayak gitu. Jadi, di listening secara spesifik bagian-bagian yang berkaitan dengan yang ada di passage.
Jadi, trik untuk menjawab soalnya, kita akan diberikan 60 detik untuk speaking. Jadi, bisa kita gunain 20 detik untuk menjelaskan bagian yang ada di dalam reading. Kemudian, selanjutnya kita bisa menjelaskan yang ada di listening. Jadi, di sini kita seperti tidak diperlukan opini kita sendiri, tetapi lebih ke pemahaman secara benar dari di passage readingnya sama di listeningnya. Oh ya, untuk independent text for tadi kita bisa gunakan trik juga focus on fluency and question response rather than worrying too much about grammar or pronunciation. Nah, selanjutnya adalah tipe soal yang kelima, yaitu integrated. Di sini masih dengan listening dan speaking, tapi tidak ada reading. Jadi soalnya berupa problem and solution. Sebenarnya soalnya mudah selama kita merencanakan dengan baik dan teliti. Nah, jadi di sini akan ada dua possible solution, di mana kita harus fokus terhadap problem yang ada di conversation tersebut. Jadi kita harus listen carefully and jangan terlalu berpikir dengan solusinya. Tetapi kita harus mengidentify dua solusi tersebut dan kemudian sebenarnya tidak ada yang benar ataupun salah dalam solusi tersebut. Tinggal bagaimana kita memilih satu solusi, kemudian kita memberikan argumen yang kuat dengan solusi yang sudah kita pilih. Nah, ini adalah soal speaking. Jadi, jika terjadi kesalahan dalam pengucapan, just move on and speak as well as you can. Jadi, triknya seperti itu. Kemudian selanjutnya, triknya adalah kita bisa work with partner for speaking practice in the class or at home. Dan selanjutnya yang keenam adalah tipe soal integrated juga dan hampir sama dengan yang tipe soal yang kelima. Di sini listening dan speaking, tidak ada reading. Dan it's pretty simple karena pertanyaannya hanya seputar tentang listening tersebut. Jadi kita hanya perlu mendengarkan recording dan jawab. Jadi kita tidak membaca, tidak menentukan posisi, dan pastinya yang kita perlukan di sini adalah take note. Jadi dan kita harus banyak-banyak mengingat tentang informasi yang ada di listeningnya. Dan kalau misalnya kita bisa menuliskan dengan jelas, pasti kita akan memberikan jawaban yang baik sekali. Dan kita tidak perlu menambahkan ide-ide baru, hanya mencakup tentang yang ada di recording itu. Dan trik yang terakhir adalah listen to other students' response, comment on areas for improvement and areas where student did well. Okay, I think that's all from me. Thank you.